Di episode sebelumnya, kita udah mengulik dan menjelajahi Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebuah museum yang berada di bawah pengelolaan TNI Angkatan Darat yang didirikan dengan tujuan mengenang jasa dan pengabdian Jenderal Sudirman. Dengan mengunjungi museum tersebut, kita mendapat banyak cerita serta kisah dari pahlawan kemerdekaan dan juga penggagas perang gerilya. Selain itu, kita juga dibuat kagum dengan koleksi dan barang peninggalan yang ada di museum. Indonesia memiliki segudang sejarah. Fakta ini sudah diketahui hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Tentunya, fakta ini didukung oleh banyaknya kota yang ada di Indonesia. Dan sekarang saya berada di salah satu kota yang ada di Indonesia. Selamat datang di Yogyakarta. Yogyakarta, kota yang ada di tengah Pulau Jawa yang masih asri dengan kebudayaannya. Terkenal dengan budayanya yang masih kental, Yogyakarta termasuk dalam salah satu kota yang masih melestarikan kebudayaan tradisionalnya. Kota yang biasa disingkat dengan akronim DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah tertua setelah Jawa Timur di Indonesia. Satu-satunya kota di Indonesia yang dilabeli dengan nama daerah istimewa ini dikenal sebagai kota pelajar. Namun, di balik julukannya, kota yang terkenal dengan keratonnya ini menyimpan berbagai sejarah dari masa lampau. Salah satunya adalah sejarah pada masa kemerdekaan. Banyaknya sejarah yang ada di Yogyakarta dapat dilihat dari banyaknya situs prasejarah di kota yang makanan khasnya dikenal dengan nama gudeg. Di antara situs-situs itu, banyak yang merupakan peninggalan masa perjuangan ketika Indonesia memperebutkan kemerdekaannya dari para penjajah. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kota ini, dengan banyak ragam wisata dan sejarahnya. Sebagai informasi, museum menempati urutan paling atas. Sempat menjadi ibu kota Indonesia, kota yang dibangun pada tahun 1755 ini memiliki banyak peninggalan yang menjadi saksi sejarah maupun penyimpan sejarah di dalamnya. Di antara peninggalan ini banyak yang menyimpan kisah pada masa kemerdekaan Indonesia. Banyak dari peninggalan-peninggalan ini kemudian disimpan rapi dalam sebuah tempat yang sekarang banyak dikenal dengan nama museum. Banyaknya museum di Yogyakarta juga tidak lepas dari banyaknya tokoh pahlawan yang ada maupun pernah singgah di kota istimewa ini. Mulai dari Museum Sasmitaloka yang mengabadikan kisah Jenderal Sudirman, hingga Museum Monumen Jogja Kembali yang menyimpan banyak kisah perjuangan para pahlawan di dalamnya. Ngomongin soal pahlawan rasanya gak afdol kalau gak ngomongin Tentara Nasional Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengunjungi salah satu museum yang mengabadikan kisah TNI pada masa perjuangan, yaitu Museum TNI AD Dharma Wiratama. Lokasi Museum TNI AD Dharma Wiratama tergolong mudah dicapai. Museum ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75. Dusun Terban, Desa Gondokusuma, tak jauh dari pusat kota. Untuk sampai di museum ini, kalian dapat menggunakan berbagai transportasi, salah satunya dengan menggunakan Trans Jogja. Nah, kali ini saya sudah berada di Museum TNI AD Dharma Wiratama. Nah,
tepatnya di depan gerbang masuk museum. Kalau kalian sudah melihat tugu hijau ini, itu artinya kalian berada di daerah museum ini. Karena emang museum satu ini dekat dengan pusat kota. Jadi kalian gak bakal ada yang namanya kesasar atau sulit cari lokasi. Nah, oke guys, karena kita sudah berada di museum ini, yuk kita langsung masuk aja ke dalam gaskoy. Museum TNI AD Dharma Wiratama merupakan museum yang dapat dikatakan sebagai museum tertua. Sejarah dari museum ini sendiri sebenarnya cukup panjang. Bahkan penempatan museum ini sempat mengalami beberapa perubahan sebelum ditempatkan di sini. Museum yang mengabadikan bakti para TNI ini sempat berada di gedung bekas kediaman Dinas Jenderal Sudirman. Baru pada tahun 1974, museum ini dipindahkan ke gedung Markas Korem yang masih digunakan sampai saat ini. Selain sejarah terbangunnya museum satu ini, koleksi yang terdapat dalam museum ini dapat dikatakan sebagai daya tarik utamanya. Museum ini menyimpan banyak barang peninggalan para TNI AD pada masa kemerdekaan sejak mereka masih bernama TKR atau Tentara Kemerdekaan Rakyat. Saya saat ini berada di depan gedung museum. Gedung ini berdiri sejak zaman masa penjajahan. Dilihat sekilas, bangunan ini tidak ada samanya dengan bangunan tua zaman Belanda. Ya, karena memang mengalami pembangunan berkali-kali. Tapi kalau kalian lihat dari gaya arsitekturnya, kalian bisa melihat gaya bangunan Tenpo zaman dulu. Digagas sejak tahun 1956 dan berdiri sejak bulan Juni tahun 1968. Museum TNI AD Dharma Wiratama yang mulanya beralokasi di bekas tempat tinggal Dinas Jenderal Sudirman pada masanya. Namun, karena dianggap tidak memadahi seiring berjalannya waktu, pada Agustus 1942, Museum TNI AD Dharma Wiratama dipindahkan ke tempatnya saat ini. Bangunan yang sudah dibangun sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1904 ini tak kalah bersejarah dengan tempat sebelumnya. Bangunan yang saat ini digunakan sebagai museum ini dulunya merupakan markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat Pusat di Yogyakarta atau TKR yang merupakan nama lain dari TNI sebelum dirubah. Bahkan, jauh sebelum itu, bangunan ini pernah digunakan sebagai tempat tinggal para administrator perkebunan Belanda dan pernah juga digunakan sebagai markas pusat tentara Jepang di Yogyakarta selama masa penjajahan mereka masing-masing. Ada satu fakta menarik yang ada di balik bangunan museum satu ini. Ternyata, pada zaman kemerdekaan, museum satu ini pernah menjadi saksi bisu keganasan G30 SPKI dalam tragedi penculikan Letkol Insinyur Profesor Sugiono. Jadi perlu diketahui Museum TNI AD ini adalah salah satu museum sejarah ya Mas ya. Jadi salah satu museum sejarah. Jadi di sini tempat benda-benda sejarah yang berhubungan dengan merebut kemerdekaan. Jadi dari benda bersejarah itu bisa diberi nama itu Dharma Wiratama ya Pak ya. Dharma Wiratama itu artinya kan Dharma itu perbuatan yang luhur. Jadi maknanya koleksi itu dari namanya itu jadi perbuatan yang luhur dari
para pejuang kita dahulu. Jadi itulah namanya Museum TNI AD Dharma Wiratama. Selain bangunannya yang bersejarah, museum satu ini tentu memiliki benda peninggalan bersejarah lainnya. Benda-benda ini tertata apik di dalam museum. Namun, sebelum kalian masuk ke dalam museum, tepat di depan bangunan museum, kalian juga dapat menemukan benda peninggalan di antara benda-benda peninggalan ini. Ada beberapa kendaraan atau senjata yang digunakan selama masa perjuangan oleh para anggota TNI Angkatan Darat untuk mempertahankan Indonesia. Dan juga ada sebuah tempat yang menjadi bukti pernah digunakannya tempat ini sebagai markas Jepang. Seperti mungkin para mahasiswa lihat di luar tuh ada tank ya, ada tank Stuart angka 1. Nah itu adalah pada waktu itu pertempuran di Ambarawa ya Pak ya. Jadi punyanya Sekutu direbut oleh para pejuang kita, kemudian dipergunakan oleh tentara kita untuk penumpasan pemberontakan DITII Jawa Tengah. Itu yang di luar bisa dilihat. Kemudian ada meriam juga, meriam gunung. Museum TNI AD Dharma Wiratama ini menyimpan koleksi yang menjadi bukti perjuangan para TNI. Nah, kalau kalian masih penasaran apa koleksi yang tersimpan, tetap ikuti kami bersama Jelajah Sejarah, bersama Mengulik Sejarah. Virus COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Agar kita terhindar dari virus, tetap patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Pertama, memakai masker dapat mencegah penularan virus atau penyakit. 2. Mencuci tangan dapat membunuh kuman atau virus yang menempel pada tangan. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar minimal 1-2 meter. 4. Menjauhi kerumunan agar tidak terjadi penularan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Tetap di dalam rumah jika tidak ada pekerjaan yang sangat penting. Tunda perpergian atau liburan. Stay safe and stay healthy. Museum TNI AD Dharma Wiratama merupakan museum yang mengabadikan bakti para TNI. Sesuai dengan namanya, Dharma Wiratama yang berarti pengabdian luhur. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan dan kisah perjuangan masa kemerdekaan dari para anggota TNI. Di dalam museum ini, kalian bisa menemukan total 20 ruangan dan 4.300 lebih koleksi benda peninggalan dari para TNI AD selama masa perjuangan. Begitu masuk ke dalam museum, kalian akan disuguhi oleh gambar dan informasi terkait pembentukan tentara Indonesia. Ruangan ini dinamakan ruang lobi. Selain informasi seputar pembentukan tentara Indonesia, kalian juga akan melihat foto 32 kasat yang pernah menjabat hingga saat ini. Kalian juga akan menemukan sebuah video yang berisikan informasi penting dari museum. Melangkah lebih jauh ke dalam museum. Di sebelah barat ruang lobi, kalian akan menemukan satu ruang yang dulunya digunakan oleh Letjen Urip Sumoharjo sewaktu masuk menjabat sebagai Kepala Staf TKR. Di dalam ruangan ini, kalian akan dapat melihat benda-benda yang pernah digunakan oleh Kepala Staf TKR ini. Nah, tempat aku berdiri ini dinamakan Ruang Jenderal Sudirman. Udah tahu sendiri kan? Yang dinamakan Ruang Jenderal Sudirman ini dulu ketika beliau menjabat, waktu jabat inilah ruang dia.
ketika dinas. Di dalam ruangan yang ada di sebelah timur lobi ini, kalian akan menemukan barang-barang yang pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman. Bahkan, kalian dapat melihat rute gerilya yang dilewati oleh Jenderal Sudirman saat melawan penjajah. Lebih jauh ke dalam museum, kalian akan menemukan ruangan yang disebut sebagai ruang palangan. Ruangan ini menyimpan cerita kronologi dari 8 palangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antara barang peninggalan yang ada di ruangan ini, terdapat koleksi senjata aktif, alat perlengkapan, pakaian pejuang, bahkan alur pertempuran. Cerita palangan atau rintangan mempertahankan Indonesia ini terdiri dari 8 cerita pertempuran yang hebat. Palangan Semarang yang menyimpan cerita pertempuran 5 hari, Palangan Surabaya atau Pertempuran Surabaya, Palangan Bandung yang menampilkan cerita pertempuran Bandung Lautan Api, Palangan Medan dari Pertempuran Medan Area. Yang berikutnya ada Palangan Bali atau Puputan Margarana, dan yang terakhir ada Palangan Makassar. Bergeser dari ruang palangan, kita dapat menemukan ruang Weapon Box. Sesuai namanya, ruang satu ini menampilkan koleksi berbagai jenis senjata api yang pernah digunakan oleh para TNI AD untuk mempertahankan Indonesia. Nah guys, ini depan ini merupakan koleksi senjata pada masa TNI kemerdekaan. Nah, ini senjata ini berawal ada yang dirakit, ada yang rampasan ketika berperang. Nah, yang memiliki weapon box ini atau kotak senjata ini, yang lebih menarik ada 2 negara lain selain Indonesia yang memiliki ini. Gitu. Jadi yang ini namanya kan weapon box. Jadi ini koleksi senjata pada masa TNI berkemerdekaan. Move on ke ruang selanjutnya, ada ruang alat hubung dan alat kesehatan yang menampilkan alat kesehatan dan radio penerima serta radio pemancar kuno. Tak jauh dari ruang alat hubung dan kesehatan, kalian akan menemukan ruang dapur umum atau markas tentara di ruang ini. Selain kalian disuguhi koleksi peralatan masak sederhana khas tempo dulu, kalian juga akan dihibur dengan salah satu permainan teknologi modern museum yang bisa dicoba langsung oleh pengunjung. Nah, ini yang tadi aku coba namanya augmented reality. Bisa diartikan permainan AR. Nah, ini bisa dicoba oleh pengunjung bagi yang ingin merasakan sedikit dari suasana pada masa kemerdekaan. Ya, kita coba lagi ya. Hal unik dari museum ini, selain melihat koleksi peninggalan dan berbagai barang serta benda para pejuang, kalian bisa melihat berbagai teknologi modern yang tersebar di banyak sudut museum. Di tahun 82 ini resmi menjadi museum. Kemudian kita kan banyak koleksi kita banyak senjata ya. Jadi pada tahun 82 sampai 2018 kemarin itu tata koleksinya masih manual banget ya, masih manual banget. Tata pamernya itu masih seperti biasa, lightingnya tidak ada, kemudian pendingin ruangnya tidak ada. Kemudian pimpinan kita pada tahun 2018 itu merubah tata pamernya, dilengkapin oleh beberapa IT, kemudian dilengkapin dengan lighting juga, dilengkapin pendingin ruangan juga. Nah, di sini tuh ada kira-kira 9 itemnya ya. Selain permainan AR yang ada di ruang perang dan ruang dapur umum dan markas tentara, ada banyak teknologi modern yang ada di museum ini. Di antara teknologi modern ini
ada digital book, hologram kupik 8 palangan, presenter virtual, rekayasa mapping operasi TNI AD, serta rekayasa multimedia foto booth yang dapat kalian mainkan di akhir museum. Berlanjut dari ruang augmented reality, dapur umum dan markas pejuang, kalian akan menemukan ruang perang kemerdekaan yang terbagi dalam 3 ruang yang menampilkan bakti Angkatan Darat. Lalu ada ruang panji-panji yang memamerkan koleksi 6 koleksi panji TNI Angkatan Darat. Bergeser ke ruang selanjutnya, ada ruang gamad yang memamerkan berbagai bentuk seragam Angkatan Darat. Ruang tanda jasa yang penuh koleksi penghargaan para TNI AD. Ruang peristiwa yang mengabadikan peristiwa besar yang pernah dialami oleh para TNI Angkatan Darat. Ruang peralatan atau ruang yang memamerkan berbagai benda bersejarah yang digunakan para Angkatan Darat dalam menanggulangi gangguan keamanan NKRI. Ruang piagam keutuhan AD dan kontingen Belanda banyak menyimpan simbol kebanggaan TNI Angkatan Darat. Ruang pahlawan revolusi yang memamerkan perlengkapan militer dan foto para pahlawan revolusi. Dan yang terakhir, ada ruang penumpasan G30 SPKI di mana di ruang ini menyimpan berbagai benda yang menjadi bukti sejarah tentang G30 SPKI. Setelah keliling museum ini, sebelum keluar dari gedung, kalian bisa mencoba salah satu teknologi yang menurutku sangat menyenangkan, yaitu foto booth. Nah, kalian bisa mengabadikan foto kalian jika berkunjung ke sini dengan cara mengirimkan softfile foto booth ke HP kalian. Nah, kali ini sebelum keluar, aku pengen foto-foto dulu nih guys. Jangan kemana-mana dulu, tetap ikuti kami bersama Jelajah Sejarah bersama Mengulik Sejarah. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Setelah puas menjelajahi koleksi-koleksi yang ada di dalam museum, begitu kalian melangkah keluar dari gedung museum, setelah sedikit berjalan, kalian akan menemukan salah satu peninggalan sejarah lain di gedung museum ini. Tak jauh dari pintu keluar museum, kalian bisa mendapati 2 buah lubang ke dalam tanah. Lubang yang masih layak digunakan karena mendapat perawatan yang baik ini, masing-masing merupakan sebuah pintu masuk dan pintu keluar dari bunker bawah tanah. Dibuatnya bunker satu ini oleh tentara Jepang. Sangat berkaitan dengan sejarah bangunan Museum TNI AD Dharma Wiratama pada tahun 1942. Adanya bunker juga menjadi salah satu bukti bahwa museum satu ini sudah mengalami banyak situasi. Digagas sejak tahun 1956, Museum TNI AD Dharma Wiratama tentu memiliki banyak cerita di dalamnya. Dan tentu saja, museum yang mengabadikan bakti para TNI AD ini memiliki masa di mana bangunan yang menyimpan kenangan satu ini memiliki banyak pelancong. Mengingat sekarang ini, minat masyarakat akan berkunjung ke situs-situs sejarah semakin rendah. Hal ini mungkin dapat menjadi alasan Museum TNI AD Dharma Wiratama mengalami titik terendah. Terlebih, sejak tahun 80-an,
di mana pada tahun itu semakin banyak kompetitor dari museum lain. Namun, hal ini tidaklah menjadi alasan besar bahwa Museum TNI AD Dharma Wiratama mengalami titik terendahnya. Karena hal ini dapat diatasi dengan perkembangan IT. Titik permasalahan yang paling besar yaitu adanya COVID-19. Pandemi COVID-19 yang tiba di Indonesia pada waktu itu tidak hanya mengaruhi sektor pendidikan dan ekonomi, melainkan juga mempengaruhi jumlah pengunjung masyarakat ke Museum TNI AD Dharma Wiratama. Tak dipungkiri, pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk di rumah saja. Namun, membuat jumlah pengunjung di Museum TNI AD Dharma Wiratama mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tak dipungkiri, berdiri selama lebih dari 60 tahun, Museum TNI AD Dharma Wiratama memiliki titik terendah mereka. Namun, sebagai pejuang yang dengan tak gentar mempertahankan kenangan dari para pahlawan revolusioner ini, Museum TNI AD Dharma Wiratama mengusahakan berbagai upaya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Selalu mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi, mungkin menjadi upaya yang tidak dapat ditinggalkan, mengingat kedua hal tersebut sangat melekat dengan masyarakat. Eksistensi sebuah museum memang sering mengalami banyak naik dan turun. Tak terkecuali Museum TNI AD Dharma Wiratama. Namun, museum tak hilang akal untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam memperjuangkan kenangan para pahlawan revolusioner. Pihak museum banyak mengarahkan upaya, dan hasilnya, Museum TNI AD Dharma Wiratama bisa tetap eksis hingga saat ini. Keberadaannya masih menjadi salah satu tempat yang sukses mengabadikan kenangan para TNI AD, para pahlawan kemerdekaan agar dapat dikenang oleh generasi selanjutnya. Museum sering dikatakan sebagai tempat yang membosankan. Namun, jika kalian mau melihat lebih dalam, sebuah museum pada dasarnya merupakan sebuah tempat yang penuh akan makna dan pengajaran. Tak terkecuali dengan Museum TNI AD Dharma Wiratama, museum yang menyimpan sejuta sejarah perjuangan dan bakti para TNI Angkatan Darat. Sebuah sejarah yang mengajarkan pada kita apa itu bakti nasionalisme yang sesungguhnya. Seperti kata Michael Crichton yang mengatakan, "If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know you as a tree. You are a leaf that doesn't know it is part of the tree." Yang jika kita terjemahkan menjadi, jika kamu tidak tahu sejarah, maka kamu tidak tahu apapun. Kamu adalah sebuah daun yang tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari pohon. Sebuah ungkapan yang sangat cocok. Masa depan tidak akan lepas dari masa lalu. Jika kamu ingin melihat masa depan, maka pelajarilah masa lalu. Oke, itu aja dari saya. Hari ini, saya juga udah mengajak kalian keliling-keliling bareng di Museum TNI AD Dharma Wiratama, mengenal sejarah sambil berwisata, menambah ilmu sambil berlibur. Sekian dari saya, sampai ketemu di episode Jelajah Sejarah selanjutnya. Tetap ikuti petualangan kami, Jelajah Sejarah bersama Mengulik Sejarah. Minggu depan, Jelajah Sejarah akan berkunjung ke Museum Sandi, sebuah museum yang menyimpan banyak koleksi alat pengirim pesan rahasia, dan menjadi museum pertama, atau mungkin satu-satunya di Indonesia, yang menyimpan bukti peninggalan sejarah mengenai persandian di Indonesia. Mengingat sejarah kemerdekaan di Indonesia, tidak mungkin bisa terlepas dengan persandian atau kode pengiriman pesan. Untuk membantu kemerdekaan dalam mengirimkan penyerangan ke sarang musuh tanpa terdeteksi. Penasaran gimana keseruannya? Nantikan Jelajah Sejarah episode selanjutnya.